Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Veka Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas 2D PAI khusus akan menerangkan sedikit teori kerucut perkembangan dengan mata kuliah media pembelajaran yang tengah diampuh oleh dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan tentang Ed Girdell. Ed Girdell adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menurut Ed Girdell, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan, sampai pada modus berbuat, yaitu katakan dan lakukan. Ed Girdell dalam Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka akan sedikit pengalaman belajar yang diperoleh. Ed Girdell melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Ed Girdell, atau yang biasa disebut Ed Girdell Kind of Experience. Selanjutnya, konsep kerucut pembelajaran. Di dalam teori kerucut pengalaman Ed Girdell yang dikembangkan pada tahun 1996, arah kerucut semakin ke atas berarti semakin abstrak, dan apabila semakin ke bawah menggambarkan makin konkretnya pemahaman suatu ilmu yang diterima oleh pembelajar. Pembelajar akan lebih konkret memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, melalui benda tiruan, pengalaman melalui drama, demonstrasi wisata, dan melalui pameran. Selanjutnya, kerucut pengalaman Ed Girdell menggambarkan bahwa makin ke bawah makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh, yang akan menjadi semakin besar pula tingkat pemahaman dan penguasaan akan sebuah pengetahuan. Poin-poin utama dari rincian kerucut pengalaman Ed Girdell yakni: yang pertama, kegiatan membaca, tingkat pemahamannya 10%, mendengar 20%, dan melihat gambar 30%. Pada tingkatan ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis cara pembelajaran lainnya. Berdiskusi itu 50%. Dan presentasinya 70%. Pada tingkatan ini, pembelajar sudah diberi suatu bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajar masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret. Bermain peran, bersimulasi, dan melakukan hal yang nyata itu 90%. Pada tingkatan terakhir ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh adalah tingkat yang paling besar. Nah, di sini ada contoh kerucut pengalaman Ed Girdell.
Jadi dalam contoh ini, semakin tinggi kerucut tersebut maka akan semakin abstrak. Nah, dan jika semakin turun kerucutnya itu, maka akan semakin konkret pemahaman si pembelajar tersebut. Dan ini contoh kerucut yang lain. Kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan dari teori kerucut pengalaman Edgerdell yaitu hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgerdell, Sanjaya W 2006 163, yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgerdell melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman atau count of experience. Kerucut pengalaman Edgerdell dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgerdell, Sanjaya W 2006 163, yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgerdell melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman atau count of experience tersebut. Kerucut pengalaman Edgerdell dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Bapak dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin. Kritik dan saran diperlukan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.